Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Eka M. Benaru dengan NIM 1514263, kelas 3B, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang konsep esensial ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep esensial geografi. Sebelum masuk materi, sebaiknya kita tahu dulu apa sih itu geografi. Nah, geografi itu merupakan suatu ilmu yang menggambarkan segala sesuatu yang ada di muka bumi. Nah, istilah geografi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang artinya bumi dan graphein yang artinya pencitraan. Adapun pengertian menurut para ahli. Namun di sini saya akan menjelaskan pengertian menurut Bintarto. Nah, menurut Bintarto itu, geografi itu merupakan ilmu pengetahuan yang mencitrakan, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisis gejala-gejala alam, penduduk, serta juga mempelajari corak yang khas mengenai unsur-unsur di bumi, baik dalam ruang dan waktu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep-konsep geografi. Berdasarkan konsepnya, banyak sekali para ahli yang memberikan usulan tentang konsep-konsep geografi ini, sehingga terlalu banyak masukan yang Nah, maka perlu membentuk konsep dasar dari perkembangan geografi yang ada di Indonesia sendiri. Nah, ada 10 konsep tentang esensial geografi. Di sini saya akan menjelaskan konsep tersebut secara satu persatu. Nah, konsep yang pertama merupakan konsep lokasi. Nah, lokasi ini merupakan suatu tempat di permukaan bumi yang memiliki nilai ekonomi apabila dihubungkan dengan harga. Dalam geografi sendiri, lokasi mempunyai dua makna, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Di mana lokasi absolut ini merupakan lokasi yang sudah pasti atau dalam titik koordinatnya tidak akan berubah-ubah, akan menetap di satu tempat. Nah, berbeda dengan lokasi absolut, lokasi relatif ini merupakan lokasi yang bersifat dinamis atau setiap objek berdasarkan tinggi letaknya objek tersebut. Pada dasarnya, pengertian lokasi relatif itu berkaitan dengan nilai-nilai dan objek-objek yang lain, atau letak strategis atau tidaknya lokasi tersebut berada. Yang kedua itu ada konsep jarak. Nah, dalam geografi, jarak ataupun lokasi itu sangat penting, karena jarak dalam geografi sendiri, jarak itu dapat dibedakan menjadi dua juga, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Kenapa jarak itu dalam geografi itu sangat penting? Nah, karena dalam jarak ini kita bisa melihat contohnya, misalnya jika sebuah tanah yang berada di kawasan perkotaan dan pusatnya, maka harga tanah tersebut akan semakin mahal. Nah, berbeda dengan harga tanah yang berada jauh dari area perkotaan, maka harga tanah tersebut akan cenderung lebih murah. Yang ketiga itu ada aglomerasi. Nah, terdapat suatu pengelompokan atau yang disebut dengan aglomerasi, berbagai aktivitas manusia dalam beradaptasi dengan lingkungannya, seperti pemukiman, aktivitas pertanian, perdagangan, dan lain-lain sebagainya. Nah, beberapa fenomena geografi yang dapat dikaji dengan konsep aglomerasi ini terutama mencakup aspek manusia. Nah, misalnya terdapat kecenderungan antara pengelompokan tempat tinggal yang ada di kota. Mereka yang berasal dari daerah yang sama akan berada pada kawasan yang sama. Begitu juga dengan pengelompokan pada pemukiman pada kawasan pertanian, mendekati wilayah perairan, dan lain-lain sebagainya. Konsep yang keempat adalah konsep keterjangkauan. Nah, konsep keterjangkauan ini maknanya adalah
dapat tidaknya atau mudah tidaknya lokasi tersebut dijangkau. Nah, keterjangkauan ini tergantung dari jarak yang ditempuh, baik itu jarak fisik, biaya ataupun lokasi, serta berbagai hambatan dan medan yang akan ditempuh. Dengan majunya teknologi dalam bidang transportasi dan ekonomi menyebabkan keterjangkauan semakin tinggi, sehingga jarak menjadi sangat singkat dan dunia menjadi global. Konsep yang kelima itu ada konsep interaksi. Nah, dalam geografi sendiri, interaksi itu merupakan hubungan timbal balik antara dua daerah atau lebih yang dapat menghasilkan fenomena baru, penampilan ataupun masalah. Nah, dalam interaksi ini, satu fenomena itu bergantung pada yang lainnya. Contohnya, jika interaksi kota dan desa terjadi karena adanya perbedaan potensi alam. Nah, desa ini kan memproduksi bahan baku, sedangkan kota dia menghasilkan produk industri. Nah, karena kedua daerah ini saling membutuhkan, maka terjadilah yang dinamakan dengan interaksi. Nah, antar wilayah itu mempunyai interaksi satu sama lain karena saling melengkapi dan saling membutuhkan. Nah, tidak ada satupun wilayah yang ada di muka bumi ini dapat memenuhi kebutuhan penduduknya secara tersendiri. Nah, interaksi antar wilayah itu ditandai dengan adanya aliran barang, orang, uang, ide, informasi atau teknologi. Kemudian konsep yang keenam adalah konsep diferensiasi. Keruangan wilayah di permukaan bumi mempunyai kondisi fisik, sumber daya alam, dan manusia yang berbeda antara satu dan lainnya. Berbagai gejala dan permasalahan geografis yang tersebar dalam ruangan mempunyai karakteristik yang berbeda. Misalnya, permasalahan-permasalahan di perkotaan yang sejenisnya pada tempat atau kota yang berbeda memerlukan alternatif atau pemecahan masalah yang berbeda sesuai dengan karakteristik keruangannya. Kemudian yang ketujuh itu ada nilai penting. Nah, pada interaksi manusia dengan lingkungannya diberikan suatu nilai penting pada aspek-aspek tertentu. Sebagai contoh, suatu ruang terbuka yang hijau, suatu kota atau kawasan permukiman mempunyai nilai penting dalam geografi. Nah, hal ini terkait dengan fungsi fisis atau fungsi fisis itu berkaitan dengan iklim mikro, resapan air dan tempat satwa. Dan fungsi sosial ini antara lain fungsi estetika, tempat bermain dan lain sebagainya. Dari ruang tersebut pada jenis fauna tertentu kita berikan nilai penting karena kelangkaan atau fungsinya dalam ekosistem. Kemudian yang kedelapan ada keterpaduan atau sintesis. Dalam geografi, ilmu yang mempelajari sintesis itu yaitu saling keterkaitan antara fenomena-fenomena fisik dan manusia yang mencirikan suatu wilayah dengan corak keterpaduan atau sintesis tampak jelas pada wilayah kajian. Luasnya cakupan objek kajian geografi membawa konsekuensi pada pokok dan subpokok bahasan yang disajikan dalam pelajaran geografi di sekolah. Untuk menunjukkan jati diri geografi atau agar guru tidak menyimpang dari materi geografi, konsep esensial ini harus ada atau terlihat pada masing-masing pokok atau subbab yang dibahas. Walaupun demikian, tidak semua konsep dipaksakan kehadirannya dalam pokok atau subpokok bahasan yang akan dipelajari. Kemunculannya disesuaikan dengan relevansi atau urgensinya.
Yang kesembilan itu ada morfologi. Nah, morfologi di sini menggambarkan dataran permukaan bumi. Nah, sebagai hasil pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi yang lazimnya disertai erosi dan sedimentasi sehingga ada yang berbentuk pulau-pulau, dataran luas yang berpegunungan dengan lereng-lereng yang teroresi, lembah-lembah dan dataran aluvialnya. Morfologi juga dia menyangkut bentuk lahan yang terkait dengan erosi, pengendapan, penggunaan lahan, ketebalan tanah dan ketersediaan air. Bentuk daratan atau plato atau dengan kemiringan tidak lebih dari 5 derajat itu merupakan wilayah yang tidak mudah digunakan sebagai daerah permukiman dan usaha pertanian serta usaha-usaha perekonomian lainnya. Nah, jika diperhatikan peta sebaran di Asia, ternyata penduduk yang padat terpusat di dataran aluvial, seperti lembah-lembah sungai dan tanah-tanah yang subur. Sementara itu, di wilayah pegunungan tinggi atau wilayah pegunungan tinggi, daerah gurun dan daerah rawa-rawa merupakan daerah yang sulit dijangkau dan pada umumnya itu jarang terdapat penduduk. Dan konsep esensial yang terakhir atau konsep esensial yang ke-10 adalah pola. Nah, pola di sini berkaitan dengan susunan bentuk atau persebaran fenomena di permukaan bumi, baik itu fenomena yang bersifat alami seperti aliran sungai, persebaran vegetasi, jenis tanah dan curah hujan, maupun fenomena sosial budaya, misalnya permukiman, persebaran, mata pencaharian, dan jenis perumahan tempat tinggal penduduk. Nah, geografi ini mempelajari pola-pola bentuk dan persebaran fenomena, memahami arti, serta berusaha untuk memanfaatkannya. Apabila mungkin, hal itu juga menginventarisasi atau memodifikasi pola-pola guna mendapatkan manfaat yang lebih besar. Selanjutnya, menurut Leo Bartlett menyatakan ada 4 konsep esensial geografi yang saling berkaitan dan membentuk struktur geografi serta digunakan sebagai pedoman dalam penelitian geografi, khususnya dengan penerapan analisis keruangan, yakni lokasi, distribusi, asosiasi, dan gerakan. Nah, lokasi ini adalah keadaan tertentu suatu wilayah di permukaan bumi. Nah, konsep lokasi ini meliputi 4 aspek, yaitu jarak, arah, situs, dan situasi. Nah, gabungan dari beberapa lokasi ini disebut dengan distribusi. Nah, distribusi itu adalah suatu gejala yang bertumpang tindih dengan gejala lain akan menghasilkan asosiasi di suatu wilayah. Nah, konsep distribusi ini meliputi pola-pola seperti titik, garis, dan wilayah, pemekaran, perluasan atau skala, kepadatan, dan kecenderungan. Yang ketiga ada asosiasi konsep. Nah, asosiasi atau konsep berkaitan dengan keruangan, menunjukkan derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena yang lain di suatu tempat atau ruang tertentu, baik itu menyangkut fenomena alam, tumbuhan, maupun kehidupan sosial. Dan yang terakhir adalah gerakan. Konsep dari gerakan ini meliputi konsep arah, kontinuitas atau energi yang dibutuhkan, intensitas atau koneksi dan siklus, dinamis atau sirkulasi dan difusi, dan arti, makna atau penting. Nah, di samping keempat konsep esensial di atas juga
Ia juga menambahkan konsep yang berpengaruh terhadap konsep-konsep lain, yakni skala. Nah, skala itu dia meliputi perbandingan jarak dan skop studi. Kemudian ada perubahan sepanjang waktu atau dinamisasi ke ruangan, perurutan kejadian, stadia, dan perkembangan. Yang terakhir ada persepsi. Nah, persepsi ini dia membayangkan tempat atau fenomena yang terjadi di sekitarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.